Sahabatku, kembali lagi bersama saya, Aji Jayan Saputra. Dalam topik kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat bagus, yaitu beranilah berjuang sendiri. Dalam perjalanan menuju sukses kita, menuju mimpi besar kita, tentunya kita harus melewati berbagai jalan yang penuh dengan rintangan. Kita akan bertemu orang-orang yang tidak sefrekuensi kadang dengan kita, dan pencuri impian. Kita akan menemukan berbagai macam rintangan dalam bentuk kerikil, duri, gunung, lembah, dan kita harus siap menghadapinya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemberani, dan seorang pemenang, kita harus paham hal ini. Bahkan di dalam satu perjalanan kita akan menemukan satu pengkolan yang sangat tajam. Di saat itu kita harus tahu dan kita harus sadar bagaimana caranya kita menentukan posisi kita, kecepatan kita, dan kita harus menyadari keseimbangan yang harus kita jaga dalam posisi seperti itu. Kita juga harus mengembalikan gas dan menahan rem kita sehingga kita bisa melihat ancaman dan kesempatan yang bisa kita ambil. Nah, sebagai seorang pemimpin, kembali lagi, ada 3 hal yang harus kita bisa lihat, yaitu pertama, kita bisa melihat adanya kesempatan, opportunity, dan adanya ancaman. Di dalamnya, kita perlu namanya pengetahuan pengambilan keputusan. Jadi, hal apa yang harusnya kita lakukan selanjutnya? Jalan ini tentunya bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang bisa melakukan dan mengikuti jalan ini. Mereka yang mengikuti orang lain, mereka tidak akan pernah sadar siapa diri mereka sendiri. Hanya mereka yang bisa mengikuti jalan mereka sendiri, mereka mengetahui potensi besar yang ada di dalam dirinya. Bahkan guru besar, kurang lebih seminggu kemarin saya ikut dalam Zoominarnya Anthony Robbins yang sangat dahsyat, luar biasa. Dalam seminar itu kita diajarkan untuk penuh semangat, penuh dengan energi, sampai fake state kita jaga sehingga frekuensi yang benar-benar semangat, penuh dengan semangat, yang bertemakan Wake of Giant Within, membangun kekuatan raksasa yang ada di dalam diri kita. Ini adalah pondasi besar dari semua para pejuang kehidupan, ya, baik dari sisi kesehatan, dari sisi emosional, dari sisi hubungan, dari sisi keuangan, sampai ke level spiritual. Ini adalah pondasinya. Jadi kita harus menjaga frekuensi ini untuk tetap baik, untuk tetap positif, sehingga apapun langkah ke depannya, apapun tantangannya, kita tetap berani untuk menghadapi jalan-jalan yang akan kita lalui. Seorang pemimpin yang pemberani hanya memerlukan impian menjadi modal utama. Tapi seorang pecundang, seorang pengikut hanya memerlukan bukti. Di saat dia menemukan sebuah bukti di sana, dia baru bisa memulai melangkah. Oh, begini buktinya. Oh, sudah ada buktinya. Oke, saya akan ikuti. Itulah gaya seorang pengikut. Jadi jangan mencoba terlalu banyak mengikuti. Oke, bagus mengikuti, tapi kita gunakan ilmu modeling. Tidak semuanya harus kita jiplak. Ya, ada hal-hal tertentu yang ada di dalam diri kita yang harus kita pahami, harus kita sadari, dan itu biarkan keluar mengalir sehingga menjadi pembeda. Nah, keluarkan sesuatu yang besar itu, jiwa raksasa itu keluar sehingga apapun yang kita lakukan menjadi terbaik. Ya, karena kita ketahui di awal bahwa yang terbaik sudah pasti berbeda. Sama halnya burung yang terbang tinggi pastinya memiliki sayap yang sangat kokoh. Bagi mereka yang berjalan jauh, memiliki tujuan yang kuat, pastinya memiliki kaki yang kuat juga. Untuk itu, sebelum perjalanan yang panjang ini kita mulai, mestinya kita harus mempersiapkan diri. Bahkan kita harus membersihkan hambatan-hambatan yang ada di dalam diri kita. Nah, kadang hambatan ini berbentuk memori-memori masa lalu yang menjadi mental block yang menghalangi bagaimana kita melangkah ke depannya. Nah, ini kadang-kadang membuat diri kita itu ragu dan khawatir, cemas untuk masa yang akan kita lalui, sehingga banyak kekhawatiran yang muncul. Dan hal inilah yang memblokade mental kita untuk bergerak maju. Nah, kejadian-kejadian itu bisa saja dalam bentuk amarah, dalam bentuk emosi,
dalam bentuk kekecewaan, dalam bentuk perasaan ditinggalkan, perasaan sendiri, perasaan tidak diakui, tidak dihargai. Dan hal ini sangatlah berbahaya karena hal ini bisa sangat kuat menghambat perjalanan kita ke depannya. Jadi cobalah maafkan bagi mereka yang melakukan kesalahan kepada dirimu, dan minta maaflah kepada mereka yang dirimu sakiti. Meminta maaf adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena salah ataupun tidak salah, kita sadari ataupun tidak sadari kita memiliki kesalahan, itu adalah bagian dari melepaskan beban-beban yang ada di dalam diri kita. Baik kita diberikan maaf atau tidak diberikan maaf, seenggaknya kita sudah melepaskan satu persatu beban itu. Hal ini harus kita lakukan untuk membela masa depan kita. Kita lupakan masa lalu itu dan kita jadikan sebagai pemacu untuk meraih masa depan kita. Yang perlu diingat adalah orang biasa selalu membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Mereka memerlukan penghargaan, perhatian, pengakuan atas apa yang mereka lakukan. Sedangkan orang yang luar biasa bisa melewati segala sesuatunya dalam kesendirian. Mereka tidak perlu pengakuan, mereka tidak perlu penghargaan, tidak perlu perhatian yang terlalu berlebihan. Karena baginya semua itu hanyalah sebuah bayangan hasil dari apa yang dia lakukan. Hanyalah sebuah refleksi dari apa yang dia lakukan. Dia tidak terlalu memikirkan hal apa yang akan terjadi di sekelilingnya. Dia hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang mesti dia lakukan untuk mencapai misi besarnya. Saya tidak mengatakan Anda harus bekerja atau melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Tetapi hidup berdasarkan kekuatan atas diri sendiri itu adalah yang terbaik. Berjalan dalam setiap tantangan dan percaya dan yakin atas kekuatan yang kita miliki itu adalah yang terbaik. Untuk itu sahabatku, topik kali ini saya khususkan, saya buat bagi Anda yang sedang sendirian, bagi Anda yang sedang berjuang sendirian, bagi Anda yang merasa ditinggalkan dan hari ini merasa sendiri untuk memperjuangkan situasi yang penuh dengan tantangan. Jadi jangan biarkan diri Anda terjebak dengan dunia kecilmu. Ingat, dunia ini begitu besar dan di dalam dirimu ada kekuatan yang sangat besar, yaitu kekuatan raksasa. Dunia ini harus kita ketahui bahwa di dunia ini ada kurang lebih hampir 8 miliar orang. Dan kita sebagai warga Indonesia kurang lebih ada 260 juta orang yang ada di dalamnya, yang bisa Anda temukan siapa yang bisa mendukung Anda. Dan sebagian dari mereka tentunya pasti ada yang memiliki frekuensi yang sama, memiliki perasaan yang sama seperti Anda. Nah, cuman masalahnya adalah Anda belum keluar mencoba menemukan mereka, kalian belum bertemu sefrekuensi, sepemikiran, sevisi. Ya. Jadi untuk itu, tetaplah kuatkan diri Anda, tetap beranikan diri untuk berjuang sendiri dan keluar mencoba untuk mencari orang-orang yang sefrekuensi, orang-orang yang mendukung Anda sehingga Anda bisa berjuang jauh lebih kuat lagi. Tinggalkan orang-orang yang sudah tidak mendukung Anda lagi karena hal itu hanyalah akan menjadi beban masa depan Anda. Jadi, kuatkan tekad Anda, terus berjuang. Waktu akan menjawab semuanya. Saatnya tiba, Anda akan sampai di titik di mana menjadi tujuan besar Anda. Tetaplah bersama saya. Salam dahsyat luar biasa. Aji Jain Saputra.